Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur ya Allah, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kekuatan, Tuhan masih memberikan kemampuan buat kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Walaupun ibadah pada pagi hari ini kami lakukan di rumah Tuhan, tapi kami percaya itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan tetap memberkati kami di tengah kesulitan, di tengah yang sedang dilanda dunia ini. Virus corona masih di dalam dunia ini, dan kami percaya Tuhan akan melenyapkan virus itu oleh karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan. Suci, suci. Suci, suci, kaum kudus tersunjung. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah, dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu, marilah kita masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa.
Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu, sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikianlah pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia. Lepaskan hamba-Mu. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kepercayaan kita yang akan kita ucapkan bersama-sama. Demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 3 sesuai dengan Almanak Gereja. Matius 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Matius 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Kalau sudah ketemu, jemaat silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacanya dari mimbar. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah,
sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang, Farisi dan orang Saduki, datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, sebab ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu, jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan hari tiap hari. Kita puji Tuhan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Mau cinta Yesus selamanya, mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. kita katakan lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ya Aba, Bapa,
sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Jemaat yang menyaksikan acara ini, mari kita bersatu dalam doa untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur pada pagi yang indah ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh karena kebesaran-Mu, oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia, sehingga Tuhan Yesus hari ini kami ada oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat melewati hari demi hari dalam pertolongan-Mu yang memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan di tengah-tengah masa ini Tuhan Yesus, di tengah-tengah virus yang sedang berkembang. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan kami, yang meneguhkan iman kami, yang menguatkan kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara ini dalam menghadapi dan menemukan jalan keluar dalam wabah virus COVID-19 ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Bapa, Engkau tangan menolong memberkati Tuhan Yesus para tenaga-tenaga medis dan para sukarelawan Tuhan Yesus yang menangani Tuhan Yesus persoalan masalah bangsa ini, dan berikan kekuatan kemampuan bagi mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terpapar Tuhan virus ini, Tuhan berikan kesanggupan, hikmat, kasih karunia, sukacita yang daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka dapat melewati hari-hari dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka keluar menjadi pemenang, mereka keluar mengalami pemulihan dan kesembuhan oleh darah Yesus yang menyertai, memberkati, memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pekerjaan jemaat, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kesehatan seluruh jemaat Tuhan pelihara, tolong memberkati. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak Tuhan Yesus yang dekat maupun yang jauh, yang tidak bersama-sama dengan kami, baik pekerjaan mereka juga Tuhan, tangan-Mu yang menolong memberkati mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan, untuk mereka menanti-nantikan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka Tuhan Yesus diberikan sukacita, gairah Tuhan untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi gedung gereja lama dan pastori, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dana yang diperlukan dan juga Tuhan kami yang mengambil beban ini, Tuhan berikan kesanggupan bagi kami. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh MPA Sinode dan jajaran-jajarannya, Tuhan Kau menyertai, berkati, menolong program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Tuhan Kau memberikan kekuatan, kesanggupan, tukang dan juga dana yang dibutuhkan. Tuhan kiranya Engkau mencukupkan dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumpun Aceh, suku Anak Jame, suku Gayo, suku Simelu, dan suku Sikule. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati suku ini dalam kuasa anugerah-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkati Tuhan kota-kotanya, berkati masyarakatnya. Biarlah kemurahan dan kebaikan dan sejahtera atas kota ini menyertai, memberkati Tuhan Yesus kota ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Urapi dan berikan kami pengertian akan firman-Mu, supaya kami hidup di dalam anugerah Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan tepat seperti yang Engkau katakan, sehingga Engkau menemukan kami menjadi murid-murid yang setia, melakukan kebenaran firman Tuhan dan berbuah di dalamnya, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, Kau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ibadah pada hari ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang ditentukan dalam almanak kita untuk kita renungkan bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12.
Kita simak dalam kitab kita masing-masing, kita membacanya dengan bersuara di rumah masing-masing. Saya akan menuntun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membacanya bagi kita sekalian pada hari ini. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ketika 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani, oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu menerima Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan dalam kalimat tanya Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat itu dengan kalimat begini, "Apakah Anda telah menerima Roh Kudus?" Apakah Anda telah menerima Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika itu ditanyakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah jawaban kita? Nah, ada orang banyak berpikir bahwa ketika kita mendengar kalimat itu, bahwa hal ini berhubungan dengan satu kelompok gereja tertentu yang beraliran Pentakosta. Nah, orang berpikir, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sering digunakan oleh orang-orang Pentakosta. Akan tetapi pertanyaan ini tidak selalu muncul di kalangan orang-orang Kristen. Nah, sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita percaya bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Ketika aku percaya kepada Yesus Kristus, maka dengan keyakinan penuh bahwa aku pun telah menerima Roh Kudus dan tinggal di dalam hatiku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa pertanyaan ini diajukan oleh Paulus? Mengapa Paulus bertanya kepada jemaat di Efesus, apakah Anda telah menerima Roh Kudus? Nah, ini sesuatu hal yang menarik, karena memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Efesus itu dilayani oleh Apolos atau hasil dari pelayanan Apolos sendiri ketika Apolos mengunjungi Efesus, dan banyak orang percaya pada saat itu oleh pelayanan Apolos. Begitu menggebu-gebu Apolos, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menginjili kota Efesus itu, orang-orang di Efesus termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Efesus pada saat itu, sehingga ada beberapa orang percaya kepada Tuhan di ayat yang ke-24 dan juga sampai yang ke-28 tentang pelayanan Apolos. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, untuk apa Paulus menanyakan pertanyaan ini? Sungguh menarik kalau kita membaca firman Tuhan ini. Apakah ada hubungannya dengan aliran gereja atau hal teologi dan hal lain sebagainya? Sebenarnya tidak. Paulus bertanya seperti ini adalah supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus memiliki pemahaman iman yang sesungguhnya tentang Kristus, dan pemahaman iman yang seutuhnya dan tidak sepotong-potong dalam memahami tentang Injil itu sendiri.
Sehingga Bapak Ibu, kalau orang memahami sepotong-potong akan firman Tuhan akan membuat dia kepada kesesatannya. Tetapi jikalau dia seutuhnya mendengar firman Tuhan dan juga belajar akan firman Tuhan seutuhnya tanpa sepotong-potong, maka dia akan menjadi umat Tuhan yang memiliki iman percaya dengan murni sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ia beroleh hidup di dalamnya tanpa kesesatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian pada hari ini yang kita renungkan Bapak Ibu. Untuk menjadi orang Kristen yang seutuhnya di dalam Kristus, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada hari ini dalam teks ini. Bagaimana Paulus berusaha untuk melayani kembali jemaat Efesus dengan pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Ada 3 bagian. Hal yang pertama kita melihat di ayat yang kedua, firman Tuhan sampaikan demikian. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Paulus yang menyatakan apakah mereka menerima Roh Kudus bukanlah tanpa alasan. Karena mengingat Apolos begitu bersemangat dia menginjili ketika dia mulai percaya kepada Tuhan dan kemudian dia memberitakan kepada jemaat Efesus. Nah ketika Apolos menceritakan tentang Yesus dan kemudian Apolos melayani jemaat Efesus dan sampai kepada baptisan Yohanes di ayatnya yang ke-25, kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan demikian, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, artinya Apolos. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu hal yang menarik bahwa Apolos begitu bersemangat dalam memberitakan jalannya Tuhan, tetapi yang dia pahami tentang baptisan hanya sampai kepada baptisan Yohanes. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu hal yang menarik ketika Paulus menanyakan hal ini. Mengapa Paulus menanyakan tentang baptisan Roh Kudus? Apakah Paulus melakukan prosedur penginjilan yang asing? Dan apakah peranan Roh Kudus bagi orang percaya sehingga Paulus merasa penting untuk jemaat di Efesus itu untuk menerima Roh Kudus dalam hidupnya? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ambil Bapak Ibu dalam teks terjemahan asli, dalam kata Roh Kudus itu sendiri memakai kata atau kalimat pneuma hagion dalam bahasa Yunani, adalah Allah di dalam kita. Bukan seorang yang memiliki unsur manusia, bukan memiliki unsur rohani, apalagi unsur-unsur yang lain, yang roh-roh yang lain. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri yang tinggal di dalam kita. Sebab Roh Kudus adalah Allah sendiri yang diberikan tempat di dalam hati kita. Tentang ini Yesus pernah bersabda dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata demikian, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus hidup bersama-sama di tengah-tengah muridnya, Yesus mengatakan ini sebagai suatu yang dinantikan orang-orang percaya. Dan kemudian pengenapannya di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, yang kedua kalau kita melihat tentang fenomena turunnya Roh Kudus. Nah Yesus menyampaikan bahwa aku akan memberikan penolong yang lain bagimu, seorang penolong yang memiliki pribadi dalam hidupnya tanpa batas ruang dan waktu. Ia akan menyertai engkau selama-lamanya. Dan penghibur yang dijanjikan itu adalah akan membuat engkau dan mengingatkan engkau akan segala sesuatu yang Kristus ajarkan kepadamu, sehingga engkau jalan-jalanmu menjadi lurus, sehingga engkau tidak menjadi sesat oleh karena ada Roh itu sendiri di dalam hatimu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dalam Kisah Para Rasul diceritakan tentang Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu adalah pengenapan dari janji Tuhan. Jadi artinya tidak ada
penyimpangan atau tidak ada hal-hal yang lain Bapak Ibu dalam yang terjadi dalam kisah para rasul sehingga membuat orang-orang Kristen pada waktu itu merasa sepertinya sesuatu hal yang lain diajarkan oleh rasul-rasul yang lain. Nah, pada saat itu Paulus ingin meluruskan Bapak Ibu, karena di jemaat Efesus pada saat itu hanya menerima baptisan Yohanes, hanya kepada baptisan pertobatan. Tapi Bapak Ibu, Paulus menekankan kepada Roh Kudus, di mana fungsi daripada Roh Kudus itu sendiri adalah untuk menuntun orang percaya kepada kehidupan yang terus-menerus menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita mengerti tentang janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Hal ini selaras dengan nubuatan Yohanes tentang kehadiran Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Nah, Yohanes Pembaptis mengakui bahwa aku datang untuk membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, maksudnya Yesus, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius 3 ayat 11. Jadi Bapak Ibu, jelas bahwa Yohanes menceritakan tentang Yesus Kristus yang menjanjikan Roh Kudus itu sendiri, bahwa Tuhan mengenapi janjinya di dalam Yesus, dan kemudian ketika Yesus naik, kemudian Roh Kudus datang memenuhi setiap hati orang percaya sehingga membuat mereka memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Sehingga maksud dari pertanyaan Paulus ini adalah kepenuhan sempurna di dalam Yesus Kristus. Bertobatan murni dengan penyesalan, berbalik dari jalan yang jahat melalui bimbingan Roh Kudus, masuk dalam persekutuan Allah dengan manusia. Roh Kudus memang membimbing manusia kepada pembaharuan budi dan karakter setiap harinya menjadi baru. Namun Roh Kudus juga adalah menyatakan Bapa di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus tidak menyampaikan hal-hal yang lain. Roh Kudus mengajarkan dan membimbing orang percaya masuk dalam pengenalan Bapa dan Yesus Kristus itu sendiri, dan menyatakan materai kepemilikan Tuhan atas orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, genaplah firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jika orang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan perhatikan baik-baik, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya setiap orang yang mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan janji Tuhan berkata bahwa Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya berbicara Roh Kudus akan berdiam bersama-sama dengan manusia itu sendiri, sehingga tiap-tiap hari dia diubahkan oleh Tuhan menjadi baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat Paulus tidak ada hubungannya dengan aliran gereja-gereja tertentu atau dengan teologi yang tertentu. Tapi Paulus maksud adalah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Artinya sudahkah kita memiliki kepenuhan Kristus yang seutuhnya di dalam Kristus itu sendiri, dengan bukan hanya bertobat tetapi juga mau membuka hati kita untuk Roh Kudus bisa mengubahkan kita setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kita bertanya dalam hati kita, sejauh mana Roh Kudus mengubahkan kita, sejauh mana Roh Kudus menjadi memiliki peran yang seutuhnya dalam hidup kita. Seringkali kita mengabaikan tentang Roh Kudus, seringkali kita menolak untuk belajar dari Roh Kudus itu sendiri, dan lebih menuruti apa yang menjadi keinginan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka hati kita, terima Roh Kudus itu sendiri yang mengubahkan kita setiap hari dengan mengingatkan akan firman-Nya, supaya kita hidup di dalam firman itu, bukan aja sekedar kalimat atau kata-kata, tetapi kuasa yang bekerja oleh Roh Kudus di dalam diri kita untuk memperbaharui diri kita setiap harinya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ini bukan hanya menjadi slogan tuduhan bagi banyak pihak
yang menguntungkan dengan kalimat-kalimat ini bahwa ini membuktikan bahwa penolakan terhadap aliran gereja tertentu, tidak. Tetapi yang Paulus maksudkan, apakah engkau telah menerima Roh Kudus itu sepenuhnya menjadi bagian dalam hidupmu yang mengubahkanmu? Atau justru kita hanya dalam kalimat kita, dalam ucapan kita, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, tetapi kita sendiri tidak menempatkan Roh Kudus itu untuk berkuasa atas kita, mengubahkan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Allah Trinitas di dalam Roh Kudus yang mengubahkan kita. Maka kita Bapak Ibu tiap-tiap hari akan diperbaharui oleh Tuhan. Hal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang 11 dan 12. Kita baca dan ayat yang ke-6 dulu. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 11 dan 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benarlah firman Tuhan yang berkata bahwa Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Saya ulangi sekali lagi bahwa kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan. Alkitab yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu bukan hanya terdiri dari tulisan, bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa yang bekerja. Saya sampaikan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu kita banyak orang-orang Kristen Bapak Ibu berpikir bahwa Alkitab itu punya kuasa, maka dia Bapak Ibu menyimpan Alkitabnya dan kemudian menyembunyikannya di balik bantalnya, dan kemudian mengapa itu engkau lakukan? Supaya aku tidak mimpi buruk. Atau membawa Alkitab kemana-mana sebagai jimat untuk menangkal setan-setan atau jimat atau orang-orang yang jahat terhadap dia, maka dibawa Alkitab kemana-mana. Bahkan ada Alkitab yang kecil itu bisa menjadi jimat bagi dia, menurut dia Bapak Ibu. Tetapi bukan itu yang dimaksud dari kuasa. Saya ulangi sekali lagi. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Artinya ada bukti yang nyata dari kuasa yang mengalir dalam diri orang-orang percaya, kuasa yang menyertai dari pemberitaan Injil itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, intinya bahwa mereka harus berkumpul di Yerusalem Bapak Ibu, dan kemudian firman Tuhan berkata bahwa tinggallah di situ dan nantikanlah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepadamu, maka engkau akan menerima kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri untuk kamu memberitakan kerajaan Allah telah dekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu Alkitab itu Bapak Ibu kemana-mana dibawa karena memiliki kuasa yang dahsyat Bapak Ibu, dan kemudian dapat mengusir roh-roh jahat, dan kemudian kita pegang kemana-mana dan kita tunjukin kepada semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis tidak pernah takut yang namanya Alkitab ketika melihat Alkitab. Yang iblis takutkan adalah kuasa yang ada di dalamnya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Perhatikan Bapak Ibu Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8, atau saya buka Bapak Ibu supaya kita memahami dan tidak Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang menjadi sesat dalam pemahaman tentang kuasa firman. Dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berjanji bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah maksudnya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menerima kuasa itu? Supaya engkau menjadi saksi, supaya kamu memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, supaya orang bertobat dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi intinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa itu bukan dipakai untuk menyatakan siapa diri manusia itu sendiri, melainkan menyatakan Allah hadir di tengah-tengah umatnya hari ini.
Oleh sebab itu percayalah dan bertobatlah, sebab kerajaan Allah telah datang di tengah-tengah kita. Dapat dikatakan setiap orang yang mengaku percaya dan telah menerima Roh Kudus dalam hatinya, maka seharusnya ia menampakkan ciri-ciri kehidupan dan karakter Kristus dalam dirinya untuk mencerminkan, menjadi saksi bagi banyak orang. Bapak Ibu, karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, salah satunya yang telah kita baca ini, bahasa roh dan bernubuat dan menyembuhkan orang sakit, dan berbagai macam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada banyak orang-orang percaya, bukan merupakan sesuatu hal Bapak Ibu yang patut untuk dibanggakan sehingga kita pamer kepada orang lain, oleh karena kita memiliki kuasa ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia bukan untuk menyatakan seseorang itu hebat, bukan menyatakan status kerohanian seorang. Ketika dia bisa berbahasa roh, ketika dia banyak menyembuhkan orang sakit, bisa dia melakukan banyak hal dalam hidupnya dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang paling rohaniawan. Tidak. Bukan juga sebagai syarat dia masuk sorga. Artinya setiap orang yang menerima karunia-karunia ilahi dalam Roh Kudus, maka dia akan memiliki tiket masuk surga. Tidak, Bapak Ibu. Karunia-karunia yang ada yang diberikan oleh Roh Kudus adalah karunia-karunia untuk menuntun banyak orang percaya kepada kesaksian ilahi tentang siapakah Yesus Kristus itu sendiri. Bukan suatu Bapak Ibu yang untuk dipamerkan atau sebagai status Bapak Ibu dari kerohanian seseorang, level kerohanian seseorang, bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus tidak menempatkan dirinya Bapak Ibu menjadi satu kebanggaan bagi seseorang sehingga orang itu lupa Bapak Ibu siapa yang memberikannya. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa dalam Kisah Para Rasul yang kita telah baca? Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Supaya apa? Apakah supaya kita bangga bahwa kita dikasihi oleh Allah? Ataukah kita supaya gagah-gagahan bahwa aku yang paling hebat dari segala manusia yang di atas muka bumi ini? Tidak. Supaya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Supaya kamu menjadi saksiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini, kalau kita merasa diri kita bahwa Tuhan, apakah ada karunia-karunia dalam diriku yang bisa kupergunakan untuk memberkati orang banyak? Berdoa pada hari ini Bapak Ibu. Allah yang tidak menahan segala sesuatu, Tuhan yang memberikan berbagai macam karunia untuk membangun gerejanya, maka Allah akan memberikan tanpa Bapak Ibu menahannya, tetapi menjadi bagian kita. Allah minta kepada kita, mintalah kepada Allah dengan iman dan jangan bimbang. Bandingkan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Karena orang yang bimbang maka dia tidak akan pernah memiliki apapun dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda ini yang menyertai orang percaya guna untuk membangun apa yang perlu untuk pemberitaan kesaksian bagi nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita yang dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia untuk membangun jemaat. Kalau hari ini kita memiliki karunia, bagi kepada orang lain. Kalau hari ini kita punya keterampilan apapun itu, bagi kepada orang lain. Karena percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita terima hari ini bukan merupakan kehebatan kita atau kemampuan kita. Itu semua oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai syukur kepada Allah. Bagi kepada orang lain supaya orang lain menikmati kasih karunia itu sehingga mereka dibangun menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Karena panggilan orang percaya Bapak Ibu, pergilah dan jadilah berkat. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari tempat orang tuanya untuk dia menjadi berkat. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian masuk menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, adalah supaya untuk menjadi berkat. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus keluar dari kehidupannya yang lama supaya dia dipanggil menjadi berkat. Karunia-karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya bukan sebagai sesuatu ukuran bahwa dia hebat dan dia orang yang rohani, tidak. Tapi supaya ia menjadi berkat bagi banyak orang percaya dan menolong orang percaya sehingga banyak orang melihat dan takut kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat hari-hari ini. Apa yang Tuhan beri kepada kita? Talenta apa yang Tuhan beri kepada kita? Karunia-karunia apa yang Tuhan beri kepada kita? Keterampilan-keterampilan apa yang Tuhan beri kepada kita? Firman Tuhan pada hari ini kepada kita, bagikan itu di antara kamu. Supaya apa? Supaya engkau membangun apa yang perlu bagi kemajuan tubuh Kristus. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Selama 3 bulan Paulus membangun rumah ibadat Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa sih Paulus begitu capek-capeknya Bapak Ibu untuk meyakinkan orang banyak tentang jalan-jalannya Tuhan? Mengapa Paulus begitu sangat rela untuk meninggalkan segala sesuatu kehidupan Bapak Ibu duniawinya dengan jabatannya sebagai orang Farisi, dan kemudian Bapak Ibu dia adalah orang yang ahli dalam kitab-kitab, dan kemudian dia mau untuk mengikut jalannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasannya tidak ada lain, tidak ada bukan. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Roma pertama ayat 16 sampai 17, firman Tuhan katakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya Paulus memiliki keyakinan atau yang disebut dengan iman dalam Injil. Mengapa Paulus memiliki keyakinan dalam Injil? Oleh karena ternyata Injil atau firman Allah adalah kekuatan Allah yang mampu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bukan kebenaran kita Bapak Ibu. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, sebab ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan Paulus mengapa dia sangat bergairah dalam mengunjungi rumah-rumah ibadat, mengajar dengan berani dan memberitakan dan berusaha untuk meyakinkan banyak orang tentang Injil. Karena dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan imannya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Kasihnya Bapak Ibu supaya setiap orang diselamatkan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Di tengah-tengah sanak famili kita, di tengah-tengah orang di sekeliling kita, apakah kita kemudian menutup mata terhadap mereka dan kemudian kita malu untuk memberitakan Injil, dan kita berpikir bahwa cuman aku aja sendiri yang selamat dan orang lain aku tidak peduli dengan mereka, toh ada Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk mereka bertobat dan percaya kepada Injil. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan butuh saudara. Tuhan butuh saudara untuk membawa mereka kepada kasih karunia Tuhan, untuk supaya mereka diselamatkan Bapak Ibu. Mari hari-hari ini kita berpikir sedemikian rupa tentang Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi mari kita menanamkan dalam hati kita, aku mau supaya orang diselamatkan. Aku mau supaya mereka mendengar tentang Injil. Supaya mereka apa? Supaya mereka dibenarkan oleh kebenaran Allah dan mereka diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah kehidupan kita bukanlah kehidupan orang percaya yang egois. Saya ambil contoh seperti Yunus Bapak Ibu, oleh karena sakit hatinya, oleh karena Bapak Ibu dia tidak mau Niniwe percaya dan bertobat kepada Kristus, maka dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus melarikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Allah minta kepada kita hari-hari ini, di manakah belas kasihan ilahi itu? Di manakah kasih Kristus itu yang Tuhan taruh dalam hati kita? Kalau hari-hari ini kita mulai ragu Bapak Ibu, yakinkan tentang Injil, karena Injil itu memiliki kuasa menyelamatkan. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Supaya apa? Supaya kamu berani untuk memberitakan Injil. Injil bukan hanya diberitakan hanya sekedar kata-kata, tapi terdiri dari kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Bukan ketika kita menginjili banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakini juga bahwa itu bukan karena kehebatan kita orang percaya, tapi karena Roh Allah bekerja di dalamnya.
Jangan kita bangga terhadap hal itu. Ketika kita mampu untuk membawa orang percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita mulai bangga, hilangkan itu. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Allah mau supaya kita menjadi saksi. Bukan Allah mau supaya kita menobatkan banyak orang, tidak. Tapi Allah mau supaya engkau menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi dengan kuasa yang kuberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang yang tidak menghasilkan buah, setiap orang yang ketika percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tidak melakukan apapun bagi pekerjaan Tuhan, dia telah menerima banyak karunia, dia telah menerima banyak kuasa, dia banyak menerima keterampilan, dan dia bisa banyak menerima apapun yang Tuhan anugerahkan sebagai karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi kalau dia tidak menghasilkan sesuatu bagi Tuhan, maka Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 19 yang ke-23, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, dan yang melakukan banyak mujizat, kuasa untuk mengusir setan, serta bernubuat demi nama Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Sehingga Bapak Ibu, setiap orang yang tidak menghasilkan buah, maka lebih baik baginya ditebang dan dibakar ke dalam api. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan minta kepada kita telah menerima banyak kasih karunia Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang melakukan banyak mujizat. Bukan ada kuasa yang mengusir setan dan bernubuat demi nama Tuhan, dan kemudian itu menjadi ukuran kita masuk surga, tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan minta kepada kita hari-hari, di mana buahmu? Apa yang telah engkau lakukan bagi pekerjaan Tuhan hari-hari ini? Sekecil apapun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lakukanlah itu. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, hanya ini Tuhan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadaku, tetapi aku telah melipat gandakannya berkali-kali lipat. Maka Tuhan berkata apa? Marilah engkau hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami hari ini bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan. Sesungguhnya karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami adalah untuk supaya panggilan kami Tuhan untuk menjadi saksi banyak orang, untuk membangun banyak umat Tuhan, bukan untuk menunjukkan siapa identitas kami, siapa kami, dan dari mana kami, dan kehebatan-kehebatan kami, dan menunjukkan apalagi Tuhan status sosial atau kerohanian seseorang. Tetapi sesungguhnya karunia-karunia itu yang Tuhan tuntut dari kami adalah membagikannya bagi banyak orang. Sesungguhnya Tuhan minta kepada kami adalah menjadi kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan bukan menjadi batu sandungan. Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Hari ini kami yang kekurangan talenta, hari ini kami bingung Tuhan Yesus, kami mau berbuat apa untuk Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami yang memohon dan meminta kepada Tuhan di rumah masing-masing pada hari ini. Roh Kudus, jamah hati umat-Mu, perlengkapi mereka dengan kuasa yang bekerja di dalam diri mereka. Berikan karunia-karunia Tuhan Yesus dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada umat-Mu, untuk di mana yang perlu membangun umat Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus menjadi kesaksian Tuhan yang menghasilkan buahnya. Tuhan, tuntutan daripada Tuhan adalah mari hasilkanlah segala sesuatu bagi kerajaan sorga. Maka hari ini kami mengaminkan, kami mau melakukan segala sesuatu apapun, sekecil apapun itu, kami mau melakukannya yang terbaik, kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus bagi kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah Tuhan Yesus adalah kerajaan yang mendatangkan kuasa, sehingga setiap orang Tuhan, apapun sekecil apapun yang kami lakukan bagi banyak orang, kami menjadi kesaksian bagi banyak orang betapa hebat dan dahsyatnya Allah kami yang hidup. Berikan kami kuasa itu Tuhan, berikan kami kuasa itu.
percayakan kami talenta, percayakan kami karunia-karunia, percayakan kami Tuhan keterampilan-keterampilan, supaya kami membangun umat Tuhan dan memberkati banyak orang, sehingga hidup kami Tuhan Yesus beruntung oleh karena kami boleh menjadi berkat. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh mempersembahkan di amplop yang sudah dibagikan di rumah. Kita memuji Tuhan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, Berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Hikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kembali kepadamu Tuhan, mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam beribadah. Kami memuji-muji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati kami, memberikan kekuatan buat kami untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh tertanam di hati kami, dan kami diberikan kekuatan Tuhan untuk melakukan hari tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di ibadah ini juga kami memberikan persembahan kepadamu.
Tuhan kiranya memberkati apa yang kami berikan kepadamu, karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik kepadamu, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Biarlah persembahan ini Tuhan untuk kemajuan gerejamu yang ada di Karangjaya ini Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami memperingati hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus turun ke atas kami. Kepada umat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini pada pagi hari ini, Tuhan, urapi mereka Tuhan, limpahkan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan nyatakan sebagai materai kepada setiap orang percaya sebagai kuasa dalam pemberitaan Injil Tuhan Yesus, sehingga setiap kami Tuhan beroleh kuasa Tuhan Yesus dan keberanian untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Hari ini Tuhan Yesus, kami membuka hati. Mari Tuhan alirkan kuasa-Mu atas setiap orang yang percaya. Mari Tuhan, kuasa-Mu Tuhan mengalir atas setiap orang percaya. Bangkitkan keberanian kepada mereka untuk memberitakan Injil. Bangkitkan Tuhan kuasa yang bekerja Tuhan Yesus untuk menuntun setiap orang percaya Tuhan dengan karunia-karunia yang ada. Apa yang perlu untuk membangun jemaat Tuhan, sehingga gereja Tuhan Yesus beroleh kemurahan di hadapan Tuhan untuk bertumbuh dan berkembang kepada iman percaya mereka dalam kuasa yang bekerja dalam diri mereka, sehingga Tuhan benarlah firman Tuhan berkata, Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang menyatakan dirinya dengan kuasa yang bekerja di dalam orang-orang percaya yang hidup di bumi ini, sehingga kami beroleh Tuhan bagian Tuhan Yesus untuk menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami Tuhan orang-orang percaya Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan kami mau pulang dan terima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan, dan dengan memegang teguh janji Tuhan, dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, itu yang menaungi, memberkati, melihara kita, dan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Saat teduh sejenak.
Amin. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.